Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dea Gratia Aurora Zuldi. Saya berasal dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh, NIM-nya yaitu 18331016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah laporan akhir dalam mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan pasti teman-teman lihat kan, judulnya itu ada pengaruh nilai-nilai Pancasila bagi siswa di dalam era globalisasi. Nah, sebelum itu, teman-teman harus ketahui apa sih itu Pancasila. Nah, di sini nih, Pancasila itu memiliki serangkaian nilai, yaitu terdapat 5 nilai. Yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut itu merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu dalam tujuan yang sama dan satu tujuan. Nah, dan nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut itu dapat diakui dan dipakai oleh negara-negara lain. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tuh apa sih itu Pancasila. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan juga globalisasi. Pasti kan teman-teman itu pasti sering mendengar globalisasi, kayak pemanasan global. Nah, di sini nih saya akan menjelaskan globalisasi itu dalam bentuk kayak apa ya? Kayak bentuk dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, pastikan di sini nih teman-teman udah mengetahui global itu pasti global itu udah mendunia gitu kan. Jadi udah hal umum deh kalau teman-teman mendengar kata-kata global. Nah, di sini nih saya akan menjelaskan globalisasi itu kalau menurut saya dalam laporan ini, globalisasi itu tuh kayak membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa juga akan ada tantangan. Jadi keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Nah, menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Dan juga kita sebagai masyarakat dan sebagai siswa atau peserta didik juga bisa kayak memakai baju-baju daerah, memperkenalkan budaya kita pada dunia luar, serta kita tuh kayak apa ya, memperkenalkan tarian-tarian daerah, karena serta kayak apa sih kekayaan Indonesia itu. Nah, juga peserta didik harus berusaha mengukir prestasi yang gemilang, lalu belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya, demi nama baik bangsa dan negara. Lalu cinta serta bangga tanpa malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Nah, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Yang pertama, globalisasi itu membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Yang kedua,
Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental serta ideologi bangsa Indonesia. Tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Dan kini mau tak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri karena hidup di antara pergaulan dunia. Jadi kita tidak boleh kehilangan jati diri gitu kan. Lalu kita tuh walaupun kita berada pada pusaran dunia globalisasi, tapi kita tidak boleh kehilangan jati diri bahwasanya kita itu adalah masyarakat atau bangsa Indonesia dan seharusnya kita tuh kayak apa ya? Tidak boleh malu dengan kebudayaan kita yang ada, harus memperkenalkan terhadap dunia luar gitu kan. Nah, selanjutnya, nilai-nilai apa saja sih yang dapat diambil dari globalisasi? Nah, yang pertama, adanya implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan rasa atau sifat nasionalisme pada peserta didik. Yang kedua, nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Serta guru maupun dosen mengajar dengan baik dan ikhlas, menuntun para siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang, serta dapat membanggakan nama bangsa Indonesia di dunia luar. Yang ketiga, yaitu pelajar itu tuh harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuannya dari hati dan niatnya yang benar-benar dari hati dan demi kita tuh kayak apa ya, kita itu belajar demi diri kita sendiri dan demi masa depan dan juga demi bangsa Indonesia karena pada masa depan Indonesia itu tuh akan berada pada tangan kita semua gitu kan. Jadi kita itu nggak boleh malu tidak boleh malu serta kita tuh harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri seperti kita makanan-makanan, kebudayaannya, cara berpakaian, selalu dan cara tutur bahasa. Oke, kita boleh sih kayak mempelajari bahasa luar, tapi kita tidak boleh melupakan bahasa yang benar-benar bahasa dari diri kita sendiri, itu bahasa Indonesia. Jadi, kalau menurut saya sih, untuk siswa atau para pelajar, ini salah satu banyak yang sering dilupakan kan, karena kita memakai produk luar, kita jarang menggunakan produk dalam negeri, serta kadang teman-teman ada yang kayak, untuk apa sih kita menggunakannya gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal mencintai produk seperti yang saya jelaskan seperti tadi, lalu menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum dan menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Nah, sosial budaya itu tuh yang paling sering ya, kayak budaya luar masuk ke Indonesia itu dengan mudah. Jadi semua itu tuh tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyikapi globalisasi yang telah masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, sebagai calon masa depan, kita itu tidak boleh terpengaruh gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.